15 aja ya. Susah amat. Oh iya, ini udah buntet ya, lupa saya. Sudah nggak ada cairannya, jadi harus begini dok. Dituang ya. Dituang. Berapa mili mbak? Bebas. Yang penting nanti ada perbandingannya. Kita pakai 15 aja nih dok. 15 mili. Oke. Aku kalau disedot lemak itu nggak dok. Aku kecil. Ini nih saya lagi tebal. Lebih tebal. 15 mili. That's pas. Udah ini nggak usah. Ini kurang dikit. 15 mili. Kalau di contohnya sih 12 sih dok, tapi 15 ya. pakainya 15, 20. Tinggal Ini hitung sebetulnya aja. untuk kira-kira aja. Ini masih. Pokoknya 1/2 ya. Habis ini kita kasih kolagenase. Kolagenasenya ada di sini karena Harus disimpan pada sebelum suhu- digunakan digunakan, harus dihangatkan di suhu 37. harus dihangatkan pada suhu 37 derajat Celcius ya. Kolagenase itu adalah warnanya enzim. merah ya. Apa mbak kolagenase itu? Enzim Enzim. pemisah antara sel-selnya dan lemaknya, penghancur jaringannya. Penghancur jaringan. Jadi memisahkan sel-sel dengan lemak sebanyak 2 kali lipat ya. Ya, jadi kalau lemaknya 15 mili. jadi dia separuh saja dok. Kolagenasinya separuhnya. Berarti dia 7,5. setengahnya kira-kira 7,5. sampai skala berapa ya dokter? 15 berarti sini ya, nggak apa-apa ya. Kolagenasinya Iya, bisa. harus dari suhu 37 derajat ya. Ini 15, 17 kira-kira segini ya dok. Kolagenase berapaan mbak? Harganya? Harganya macam-macam merek. Lalu dikocok, Dicampur saja dok. campur. Ya, bolak-balik biar Bolak-balik. dia nyampur. 10 berarti 5. Karena inkubatornya mau kita pakai untuk kultur sel, jadi kita inkubasinya di sini. Oh, itu Yang aja. penting dia suhu 37. Oh ya. Ini kita sekali 37 sini betul. Sekarang selanjutnya adalah diinkubasi 37 derajat selama 30 menit. Tiap 10 menit di vortex. Jadi Ya. harusnya kan 30 detik dokter, Ya. 30 menit ya. Ya, Tapi 30 nanti setiap 10 menit kita Harus di vortex. Ya. Oh, iya. Nanti dimasukkan Ya. di vortex setiap 10 menit. Vortex. Dok, kita ada vortex pak? Ya. Kemudian vortex ke jantung juga jadi bergetar. Nanti dia nyampur. Udah 3 aja tadi vortexnya mbak. Kenapa tadi? 10 detik. Yang penting nyampur saja dulu. Pak Sojo yang mikroskop inokulan itu menyatakan dengan menyatakan Mikroskop dokter. ya, Maksudnya? sel-sel. Iya, untuk kita lihat saja. Oh, kalau anu jaringan ya? Iya. Kemarin kan kita kultur di sini. Betul ya. Dok, maaf Pak, ini tidak di bawah ya dok. Nyusul dok. Ini Bunyi. Demam lengkap. Ini demam lengkap. lengkap tuh maksudnya? Maksudnya lengkap itu komposisinya, itu Ya. harus ada serumnya, Serum. harus ada antibiotik, harus ada antifungi, Ya. terus harus ada apa ya, Antivirus. enggak, penunjang untuk penyembuhan lain lagi, Oh, misalnya iya. ITS kayak gitu, Iya. insulin dokter, dia Insulin. maunya seperti itu. Oh. Yang penting ada antifungi dan antibakterinya sama serumnya, FBS-nya.
Terus FBS yang kita pakai 10% dari komposisi media. Tuh, bisa dibikin. Kalau bentuk Yang ini asli- apa Mbak? sama dokter, ini sama sih. Sama. Ini karena kita kurang saya ambil dari Oh sini. gitu. Biasanya kalau kita mau kerja kita aliquot dulu dokter, jadi tidak Oh, 100% dari yang asli, takutnya Iya. nanti kontamin. Jadi yang asli kita aliquot dulu ke tempat yang kecil-kecil, Ya. terus nanti yang kecil yang kita pakai kerja. Hindari kuman lah ya. Iya, ini kebetulan kayak ini nanti kurang, jadi saya pakai induknya aja. Ya. Saya taruh Ada yang sekali. demam ya? Iya, demam lengkap. 1 kali volume lengkap. Lengkap. Oke. Nah, demam ini juga jenisnya macam-macam dokter. Ada 10 cc. Demam Berarti ini juga ditambahkan pada sediaan yang telah di Udah berapa teman? ini kan 25, berarti tadi itu Itu kita lihatnya keseluruhan ya? Heeh. Kita lemaknya kan kelihatan dokter. Ini berapa cc? Jadi volumenya dia harus sama seperti volume Dengan silam 1/1 ya. ini apa Mbak? Ini demamnya dokter. Yang tadi yang mana? Yang bawah yang merah yang pertama itu yang kolagen ya. Heeh. Kita samakan aja. Oh tadi waktu di inkubator ya gitu ya? Iya. Kita inkubasi dulu. Ini proses setelah dilakukan inkubator. Tambahkan demam. Demam 1 kali volume lemak. 1 kali volume lemak. Ini kan habis, makanya saya ambil yang ini. Nah, proses selanjutnya dilakukan pemusingan 1200 10 menit. Nah ini setelah dipusingkan berapa J tadi tuh? 1200 1200 J selama 10 menit. Nah Ini hasilnya. dokter, jadi peletnya sudah kelihatan ya dokter. Oh, di bawah ya peletnya. Bawahnya, tapi ini nanti masih dipusing lagi. Oh, pusing lagi. Kita masih Oh, deg-degan lagi, ya. karena takutnya misalnya nggak dapat, nanti kita gabung saja. Buang. Yang lebih hitam ya, dikit itu ya. Ini ada, nggak begitu banyak sih, tapi ada dokter. Iya. Yang penting lagi juga demamnya harus ada serumnya ya dok. Ada serumnya FBS. yang ada serumnya. Tahunya mana Mbak? Kenapa dok? Tahunya ada serumnya. Karena komposisinya sudah Oh kita- yang udah ada di Ah, situ. udah ada. Oh. ya. Nah Jadi ini memang yang sudah ada serumnya ya. Yang udah Ini kita- di pabriknya. vortex atau kita kocok-kocok, terus baru kita saring dokter. Ya. Nanti setelah itu kita pusing lagi. Pusing yang terakhir ya? Karena kan si tabung banyak jadi agak lama ya dok. Ini disaring dengan saringan berapa tuh? Disaring 70. 70. Ini ada tulisannya. Hmm. 70 mikro. Kalau ini enggak. Diambil saja dok. Hmm. Ah, Oh ini 70 mikro. dengan ukuran saringan 70 Iya. Ini Sunsteiner. Saring. kita boros ininya ya dokter nanti. Satuin aja ya. Kita lihat dulu dok volumenya. Satuin juga bisa. Kita pusing sekali lagi. Kalau soalnya apa kecil-kecil pahitnya kecil terus tempatnya gede itu juga nggak nyaman ya dok jadinya. Tuh, pas. Selesai. Satu lagi. Ding, ding, ding. Taruh. Sayang. Udah. Kita pusing lagi.
berapa G? 1200 G cukup 5 menit. Itu yang kesaring apa Mbak lanjut? Ini nanti yang kesaring cuman peletnya tadi saja dokter. Kan tadi itu masih ada kolagenasenya tuh, makanya sekarang kita khusus demamnya saja. Kalau ada kolagenasenya nanti ini dimasukkan ke tubuh pasien racun dokter. Kolagen itu sangat toksik buat sel. Kemudian di pusing lagi. Iya. Kemudian dipusing kembali selama 5 menit. selama 5 menit dengan berapa G? 1200 1200 Iya. G. Udah setelah ini selesai ya? Selesai. Habis ini Nah ini terakhir, proses terakhir. proses terakhir pemusingan. pH sama dengan PS SVF. Yang berisi sel-sel lemak. Dari 100 mili lemak jadinya cuma segini selnya. Yang mana dok? Yang ini yang ujung ini ya? Ini dokter. Yang merah itu. Ya dokter. Dapat berapa ini? Memang itu dari 100 cc lemak dokter. Selnya cuma segini saja. Jadi setiap orang juga beda-beda. Ada yang bisa lebih sedikit lagi, ada yang lebih banyak lagi. Ini kita ulang. Dibuang, Kita campur. kemudian hasilnya ya. Iya. Ini dikit. Banget. Ini kalau kita hitung nggak bisa dokter. Coba ya dok. Ini kalau misalnya dihitung nanti ini terlalu banyak. Tadi beliau butuhnya cuma 10. Ini numpuk-numpuk. Nggak bisa untuk meriksa tuh mbak. Kenapa dokter? Ini cuma kita pengen lihat saja dokter. Ini untuk menghitung ya. Untuk melihat si lemaknya. Numpuk-numpuk. Ini kalau misalnya mau dipakai ke pasien langsung sudah bisa. Tapi Itu banget ya. Berarti Gimana nggak ya? dicampur sekarang ya? Ini nanti kesananya di sananya Itu dokter. PRP ya. Mm. Sama SVF. Ini nanti dulu ya dok. Ini saya setorkan ini dulu Ya, ya dok. ya. Mm. Nah, kita bisa lihat. Soalnya Sama saja. Oh, sama juga corona. udah anu dipindah itu diganti lemaknya dimasukkan dalam mangkok situ Mbak aku. Oke. Asap please. Oke. Panul please. Panul diberi minyak dulu. Panul panul. Buat isi kan bukan? Ya. Buat isi. Yang kesayangan dokter. Nah ini nih yang sayang. Coba. Semuanya. Semua ya. Iya tuh. Sudah siap ya? Dan saya mau segera ngisi dulu ya. Ya siap. Oke dipasang dulu nanti. Tutup nanti ini. Buset. Ini coba dibuat dua enggak apa-apa? Dua besar-besar. Nanti tak isi pelan-pelan. Berapa tadi jadinya? 180. Ya 90 aja nanti kan 40, 40, 50, 40 boleh kan? Ya kan? Gak kegedean tah itunya tah. Mestinya saya paling tinggi 30, jadi tangan saya kan bisa gini, ini tidak sampai di tanganku nih. Ya kan aneh kan tangannya kan?
30 paling banyak ya. Jangan terlalu banyak ya. Tangannya enggak sampai. Di dasarnya, di lemaknya. Minyak please. Ini mbak kalau gini kan bocor kan? Enggak nyaman harus dijahit-jahit. Ya. Harus jahit. 30. Kok beku minyaknya? Mau saya atur dulu ya, supaya dia menuju ke atas. Masukkan lagi ke dalam dulu. Nanti saya masukkan lagi. Ini belum ya, Mbak ya? 30 lagi ya? Iya. Tapi yang dari sini ya, tadi kan sudah cukup kan? Bisa cuma 50 dok. Ya, itu untuk yang kanan ya. Ya. Ditahan Mbak, supaya nggak masuk ke sana Mbak. Kan kita mau ke sana ya, nah, ditahan. Dia harus kuat tangannya, maka jangan lebih dari 30. Kalau ini kan nggak bisa tadi, sulit banget kan? Harus nggak boleh lebih dari 30. Minyak. Itu ya. Kanan. Yang terakhir Mbak Dina. Habis. Buat ini untuk yang kanan ya, untuk yang kanan ya. Ini kiri lir. Ya kan sudah beda ya, dan bagus ya. Kan. Oke. Itu 40. Itu berapa Mbak Di? 40 ya Mbak Di? 40 Mbak Di. Mbak Di berapa? Jadi coba lihat Mbak Di. 40. 5. Ujungnya belum buka. Besok lagi siapkan jarum 14 loh. Yang 14. Iya dong. Iya, aku harus 14. Kan nggak bisa. Ini kan kanula yang mau masuk kan? Masukkan Diana. Masukkan Diana. Tak lepas ya, masukkan ya. Kan angel loh. Jarumnya kecil. Bisa? Tidak bisa dok. Kurang lebar dok. Ini ya dok. Ya masuk dok, masuk. Ya, oke. 40 ya itu. Nah. Keluar lagi dong. Oh, aduh. Udah. Terakhir. Kok terakhir ini baru pertama dia? Ininya masih ada bang. Ini Nggak bisa tinggal di namanya udah nggak ada. lagi. Bisa 20 nih. Tapi ini ada selnya soalnya. Jadi walaupun sedikit nggak masalah. Kan dia hidup. Ambil aja ini. Bagian lateral dok ini dok. Ya. Monggo, Pak. Ya. Oke, minyak Mbak. Supaya ke tengahnya dia. Nanti pakai BH yang mengandung Valencia Bu ya, yang kenceng BH-nya Bu ya, supaya dia enggak, jadi supaya ke atas gini Bu. DNA, Ya, dokter ya. kemarin cerita sama saya. Ya. Berarti ini ada peradangan yang kita tidak, yang terus menerus dia berjalan, Ya. sehingga tentu saja ada inflamasi yang merusak semua ya dok ya. Ya. Kita berhentikan dulu semua peradangan itu dengan UVAC. No, dan Jeffrey. Setelah seminggu dengan UVAC dok, Ya. baru kita mulai membangun meltingnya yang kerusakannya itu dengan Wharton jelly. Tentu paling bagus, saya tidak mengerti, dokter mata lebih ngerti di retrobulbar. Oh, di Retrobulbar. Betul. Oh, gitu. Iya, iya. Yang penting sampai itu dok. Ya, Iya, iya. gitu dok. Itu ada venanya dok di belakang mata itu dok. Ada, Itu bulbar dok. ada, Ya, iya. mau iya kan ahlinya panjenengan, monggo.
Ya, tapi kalau mama kita retrobulbar itu justru kita kan nggak tahu kan, blind kan. Jadi itu kalau mamanya kena ya hematom gitu. Jadi apa namanya kita ya apa? Kalau kena pembuluh darah hemat. Pembuluh darah tidak pernah, stem cell tidak pernah menimbulkan hematom, Dok. Bukan waktu nyuntiknya itu loh, Dok. Oh ya, tapi kan ada UV-nya. Kan UV anti hematom, anti perdarahan, dan dia IGF itu dalam beberapa detik hilang semua. Saya ini hitam. Kan yang ditakutkan retrobulbar itu kan jadi hematom langsung protosis. Oh, gitu ya. Iya. Nah jadi apa namanya? Nah kalau gitu kita nggak bisa jadi kan? Iya, iya. Masukkan. Hanya itu aja. Ya Kita sudah. nunggu aja. Kalau gitu, Ya. masuk intravena saja, Dok. Intravena dari sini saja atau dari sini sudah. Enggak, kalau mamanya ini sih kemungkinannya dikit. Ya. Hanya kalau mamanya kita jadi hematom, kita nggak bisa meneruskan gitu aja. Oh, gitu aja. Ya, nanti ditunggu sekitar 2 minggu lagi, nanti kembali lagi sih, Dok. Oh, Gitu. Pada saat dokter menyuntik nggak bisa lihat pakai apa. Nggak bisa, iya. kan di belakang, Dok. Iya. Iya. Dan itu apa namanya nggak misalnya artinya tuh si pembuluh darahnya itu lewat mana sebelah mana gitu enggak gitu. Kalau jadi ini ya hematom gitu. Kan cuma 0,3 tuh, Dok. Wah, sebenarnya sedikit, kita masa 2 cc kok, Dok, masukin. Kalau Lah, terang mamanya retrobulbar ya. terang hematom, Dok. Kan dokter hanya 0,3. Iya. Kenapa harus 2 cc? Iya, Mbak. Enggak, kalau kita ini, Oh, kalau gitu kita ya? retrobulbar itu 2 cc, Dok. Oh, gitu ya. 1 cc pakai ini. Nah, itu ya. Jadi 1 cc apa namanya? Lidocaine, terus yang 1 cc markain. Gitu. Oh, sudah enggak perlu, Dok, pakai efek 0,3 atau 0,5 paling Wah, sedikit itu. Setelah Tolong nggak paling ada banyak, hematom. setelah 1 minggu, Dok, Iya. dia sudah membersihkan semua inflamasi, membersihkan yang penting dia itu memperbaiki endothel microvascularization, micro. Micro itu. Bukan udah besar juga, tapi micro Iya. dibersihkan dia dulu. Setelah bersih, baru stem saya akan jalan, Dok. Ini pakai exosome. Exosomenya juga nggak usah banyak, Dok. 1 cc kanan, 1 cc kiri, tapi yang Barton jelly. Oh, Mau pakai Barton sekretom ya silahkan, tapi exosome akan menembus DNA yang rusak, Dok. Tinggal pilih mana. Iya, iya. Mm-mm. Wah, kalau bisa gitu ada yang ulkus tuh cepet banget. Ya, Oh, kita udah banyak, Dok. banyak Iya. kok. Makanan hari-hari. Iya. Kepala ini loh, Iya, Dok, kepala ini. Iya. Sudah astagfirullahaladzim. Enggak, bayangan saya gini sih, Dok. Apa namanya, kornea itu kan tidak punya pembuluh darah seperti itu. Iya, Iya. paling sulit mata Iya. kok. Tidak kelihatan Jadi, mata. apa namanya? Anatomi. Kalau mamanya Vaskular ya? nggak ada vaskularisasi itu gimana ininya gitu. Dok, Ya. kalau exosome tidak Iya. butuh vaskularisasi Nggak perlu oleh ya? karena dia cell to cell fusion. Itulah keistimewaan. Boleh. Sudah, gini aja, nanti dokter Rudi butuh apa, tak bawakan, nggak usah beli exosome saya beli dulu, Dok, coba saja. Ini kalau udah baik, udah betul, 3 pasien baik, silahkan mau beli. Tak beli saja. Oleh karena satu ependo, satu exosome itu Iya. bisa untuk 5 cc. Padahal dokter cuma menyuntikkan 3/4 sampai 1 cc. Jadi bisa untuk banyak pasien toh, Dok. Iya. Kenapa repot-repot? Itu dicoba ya. Anak kemajuan ilmu itu ini dokter Gajah Mada sedang membuat obat tetes mata. Saya bilang tidak akan berhasil. Kenapa? Ukurannya. Dia tuh butuh nano. Dia tidak ada pembuluh darah. Jadi dia butuh exosome. Tapi misalnya buat gagal terus, ya akan gagal selamanya. Saya telepon Yun, diminta konsultasi. Yun, kamu buat tetes mata? Iya, Dok, belum berhasil. Ya gimana toh, Yun, kamu tuh pinternya gitu. Gimana? Nano kok diberikan kayak itu enggak? Pakai CAPD. Asam kita dextrose. Asam sitrat Pakai antikoagulan. antikoagulannya asam sitrat di terus ya. Gerak ya, Pak ya. Boleh, tapi jangan gerak ya. Jangan gerak ya, Mas Bibi, nanti kita baru dijamin, Ini nggak pakai aktivator kan, Bos? Enggak pakai. Diambil berapa cc itu? Ini kita ngambil 25 20 ya. 25. Terus tadi ACD-nya? nanti. Oh, belum ya. Ini Oh. kita nanti untuk yang BRF-nya dulu, nanti sisanya yang pakai CAPD. Ini segini 20, berarti 25 mentok. Iya, mentok. Darahmu agak biru ya? Darah biru. Iya, sultan. Ih, darah biru. HB-nya 20. Traktir ya. Kan darah biru. Maaf ya. Berarti ya bekas
Mas. Bukan makan tangannya Mas Salim. Pegang Mas Salim. Tangannya tega banget. Jangan gerak loh, jangan guyu-guyu loh. Agung, saya harus yang kayak Sentrifus biasa itu atau sentrifus khusus? Kalau bisa yang khusus PRP. tidak ada seperti Sentrifusnya PRP station selama 14 menit. kurang samain segini. Segitu ya. Ya, buat penyeimbang. Jadi ditambahkan apa? Yang Itu air Air, biasa. Jadi oh. nanti kan dibuat satu sini biar seimbang. Oh, putaran untuk bumbunya. ini, Kalau enggak untuk dia penyeimbangnya ya. bagus tuh ya. Ya. cerat pecah. Bayar tak? Ada antikoagulannya. Untuk Ya, excision. Terus di Kalkulanya apa tadi Pak? Sodium Citrat. citrat. Sodium Ya. citrat. Sama berapa banyak? Kalau buat 10 cc 0,7. 10 cc 0,7. Oh iya. Terus dibolak-balik di Boleh, ya. Tapi jangan dikocok nanti. Oh, dia nggak lisis. dikocokin ya. Hmm. Berapa RPM yang ini bukunya? 1400 1400 selama 14 menit. 14 menit. Kalau ini dikerjakan enggak nanti enggak apa-apa. Yang untuk esosok. Nanti kita bisa Itu juga ada. Kita kadang harus ingat ya dok, Apa? satuan pemutarannya kita mau pakai RPM atau G, karena beda-beda. Iya. Kalau pakai RPM ya G atau RPM, ada penyesuaiannya dong. Iya. Terus semua dokter yang lulusan sini tuh pakai punya saya dok, gak nyewa, gak bayar, gak Ini. bisa. Aku yang mau transfer, gak bayar, gak nyewa, tak ajar kabeh. Saksi dokter. Nah ini saksi dokter. Aku udah mau transfer gaji pertama katanya jawab. Itu aja gak syuring. Iya. Tuh, kalau aku mah belum ada loh ya dok, Pak. Mulai dari nol ya gitu kan kalau aku. Untung deh gua gitu. Sudah, ini sudah seimbang semua, jadi harus start. Ini berapa? ini advance PRM 1400 RPM selama 1400 RPM selama 14 menit. udah jadi nanti kita potong gelnya, ambil gelnya, nanti kita taruh di tabung steril yang baru, nanti setelah itu kita inkubasi di suhu 4 derajat selama 20 menit ya, Besok baru diaplikasikan. sebelum diaplikasikan. Jadi nanti bentuknya ada fibrinya kan dok, jendelan gitu. Nanti kita pisahkan dengan eritrositnya yang baru kita gunting. Terus fibrinya itu yang kita simpan. Sudah gitu aja. Itu nanti jadinya modelnya apa? Kayak bisa Gel, kayak Gel. gel, Oh. kayak gel bubarnya gitu deh. Dan itu nanti misalnya ini ada tulang nih, ada tulang yang rusak ya dia, tinggal ditempelkan di atasnya saja. Ditempelkan di atasnya tulang yang mau disambung ini. Kemudian apa itu diberikan PRP, ditutup, selesai. Selesai itu kalau dicoba dengan gigi, pertumbuhan gigi tumbuh akar kubitisnya dokter Dini baru kerja ini dia. tendon gitu mungkin bisa juga. Apa? Tendon. Oh bisa deh, asal pengerjaannya betul, PRP juga betul, jangan pakai sentrifus yang sembarangan deh. Sentrifus yang 30 juta itu untuk saya tidak laku deh. Minimum harus di atas 100 juta. Jadi kita harus pakai vendor-vendor yang memang kualitasnya dunia. Oleh karena mereka jadi coba, saya mencoba 12 macam sentrifus, saya ambil dari mana-mana. Ternyata mereka kemampuan growth factornya cuma 1/10 milik saya. Ya, hasilnya gimana tuh? Jika kita beli yang murah-murah, pengen murah-murah saja, padahal untuk apa? Kalau kepengen dapat yang quality hebat, tidak boleh murah-murahan gitu. Sentrifus bedanya apa dok? Kalau kan secara di luarnya kan sama dok. Oh, beda deh. Bagaimana dia memutarnya? Apakah dia swing? Apakah dia tegak lurus? Apakah kecepatan itu yang 2000 itu apa sama dengan ini? Diukur semua itu. Kita ukur semua panjangnya apakah sama dengan dikatakan. Di sini semua diverifikasi dan semua distandarisasi. Di Dermama tidak ada hal itu ya. Kenapa ya luar? Kalau PRP seminggu berikan saya, kita evaluasi growth-nya. Itu kan nggak ada yang tahu. Orang yang tahu nggak orang suka meneliti kayak saya ini. Jadi informasi selalu saya berikan. Cuma kadang-kadang oleh karena memang alat yang mahal, jadi kadang-kadang yang menggunakan seadanya.
Kalau kita menggunakan yang seadanya, PRP itu harus directly kita gunakan. Kalau tidak, 2-3 hari disappear growth factor-nya, percuma deh. Yang bisa di sini itu punya saya, oleh karena standar, sudah ada sertifikatnya gitu ya. Kalau kita beli itu kelihatannya nggak ada sertifikat loh. Asal golongan darahnya sama. Kelihatannya nggak ada sertifikat ya. Ini Dokter Diana ya. Bagian kan cuma harganya 30 juta. 30. Terus darahnya Darahnya muncrat mau apa? Kalau kita belum punya uang, nabung dulu. Dikit demi sedikit, jangan kesusahan. Tapi semua itu harus dikerjakan perfeksionisme, oleh karena kita mau melayani umat manusia. Umat manusia yang Allah itu maha sempurna, Allah menciptakan. Jadi jangan belajar kedokteran tidak sempurna, nanti tanggung jawab kita bukan pada pasien atau siapa dekan, atau bukan pada Allah. Saya selalu tanggung jawab saya kepada Allah. Lebih berat tanggung jawab pada Allah, nanti diingatkan, kok kamu kerjanya begitu? Ngapain begitu? Itu kan ilmu milik saya. Di sananya ditanya, kan takut pada Allah. Manusia nggak takut pada Allah macam mana? orang duit. Udah bilangin Lagi itu nabung. Celengan. Tunggu suami tamat. Kalau tamat ini. Nanti di inkubasi berapa lama? Aku berapa? 24 jam Kak inkubasi. Kalau andai kata video 24 jam gimana? Kemarin sih Gak apa-apa sih dok. iya. Gak apa-apa, hasilnya gak apa-apa. Soalnya bisa sampai 10 hari dok. Disimpan di temperatur berapa? 4 derajat. 4 derajat. Tahan berapa lama tadi dok? Yang PRF Kalau ini bisa sampai 52 minggu deh. udah Iya. minggu. Ini kan cuma matriks ya. Kalau PRP nya seminggu deh. Seminggu, maksud. Perawatnya harus terlatih deh. Dengan perawat sembarangan dia harus dilatih bekerja steril ya. Jadi mengambilnya dan sebagainya harus betul. Karena kan ini untuk pasien, kita kan mas kan perintah, ya saya perintah. Jadi yang dimasuk di mama itu sudah sungguh-sungguh dites sampai 3 bulan. Kalau memang dia tidak mampu, tidak akan kita terima. 80 juta sekarang. Exoso, Barton Jelly, Anda 1 Ependor jadi 5 cc. Sama enggak sama tadi? Sama mbak. Jadi berarti 3 dan 2 atau 2, 1. Harganya berapa dokter beli? 17,5 juta untuk dokter ya. Anda menjualnya berapa? 80 juta. Diturun ke 5 juta Anda masih untung. Baru dia tahu, oh ya mbak ya ternyata lebih murah. Iya, saya itu memudahkan dokter. Otak saya tuh nggak dihargai begitu loh. Padahal itu semua kan rekayasa saya semua, pikiran saya semua. Apapun yang keluar dari diri mama itu hasil rekayasa otak saya bilang itu. Saya nggak minta apa-apa, tapi ini untuk pelayanan pasien. Jadi kan murah. Karina aja berapa mas? 125. 170 sampai 150. Itu belum stem cell. SVF. SVF besok pagi kita buat. Itu baru progenitor cell. Dan semua dokter ya, Dendi, semua dokter, semua prodiat mengaku stem cell. Jadi kita yang tahu ya kita tertawa aja. Ini apa-apa. Satu kargo itu isinya berbagai macam sel. Ya. Memang ada kandungan stem cell, tapi kita Dikit. nggak bisa mengatakan itu stem cell. Masih ada lain-lainnya, masih ada debris-debris ya. Itu. Ya oleh kenapa? Oleh karena walaupun ada dokter bedah tulang, mata dan kulit kita, Tuhan kita itu Allah. Jangan bohong pada pasien. Rezeki dari Allah, saya sih rezeki dari Allah apapun juga saya syukuri kok. Kalau saya mau kaya, tiap hari beli Mercy saya bisa. 100 sehari laku punya saya berapa dong kalau dikalikan 20 juta misalnya. Kalau sehari 100 berapa? Padahal saya 1000 membuatnya. Kan bisa beli Mercy deh. Tapi kenapa enggak beli Mercy ya dokter? Tidak, utangnya banyak. Ya oleh karena Allah saya itu adalah Allah Maha Kuasa. Banyak diberi-berikan saja, membantu. Itu ketabungan akhirat yang tidak ternilai. Ilmu itu kok kita belajar saja di luar negeri ya. Dokter Rudi belajar bedah kulit 80 juta. Bayar ini kemarin sedot lemak piro? 1.500 euro. 2.000 euro ya. Sedot lemak. Saya ditawari gitu kan, saya ada berapa tanya aja ini.
Mbak Yeni, saya kok nggak patekan rek, belajar 2000 dulu, nggak patekan tenang saya dulu. Udah ya. tutupnya. Jadinya gimana? Mbak Yeni? Kadang belum tentu terbentuk dulu. Ini kan sudah kita angkat, tapi kita tunggu sampai dia terbentuk gelnya dulu. Kadang-kadang bisa langsung terbentuk, kadang-kadang enggak, makanya kita tunggu sebentar. 30 menit temperatur kamar. 30 menit maksimal ya dokter, 30 menit. 30 menit Temperatur kamar 27 derajat. Nanti bentuknya seperti ini ya. Siap. Nanti dipotong darahnya, ya Mbak ya, dipotong darahnya. Atau kita punya termo kayak begini, beli termo kayak begini, dibuat 27 derajat dok, supaya dia mencapai itu cepat sekali, sehingga kita bisa ini. Harus punya begini dok untuk menitik-nitik. Jadi alat itu harus disiapkan dulu sebelum kita mau bekerja. Ya. Harus lihat di mikroskop. Sudah ada penelitian dok, kalau yang advance PRF dibandingkan PRP jauh, itu jauh. Jauh Growth jauh. Ya jauh sekali. Kalau PRP kelemahannya dalam 1 jam kan harus disuntikan. Kalau nggak dia langsung turun growth factor. Masalah ini kan naiknya bertahap sampai berapa minggu. Ini kan saya coba ke alopecia pakai advance PRF. Udah tumbuh. Ya, ini baru mudah-mudahan sih. Ampun, Dok. Kalau nggak gitu nggak tahu kan dok? Tahu ya. Benar. Coba ke diri sendiri dulu. Siapa juga? Itu pakai advance CRF. Di injeksi. Per 1 cm. Silahkan Dokter, kalau untuk PRP itu bisa dikerjakan di sini. Iya. Kalau untuk PRP ini kan ya tadi sudah kita kasih antikoagulan ya. Terus kita pusing. Berapa pusingnya? Ini kan tadi udah RPM ya. Iya. Ini tadi yang udah diberikan anu juga? Apa? Antikoagulan. Antikoagulan kan? Ya betul. Tadi berapa cc tadi? Kalau untuk 10 cc darah antikoagulannya 0,7. 10 cc darah 0,7. Iya. 10 cc darah 0,7 antikoagulan ya. Antikoagulannya sitrat ya dok. Sitrat ya, sitrat yang ini ya. Yang jadi kita ngambilnya di kantong darah itu dokter. Oh iya. Kita beli kantong darah, nanti terus yang kita pakai cairannya kita tampung di tempat lain. Kan sitrat yang dari kantong darah. Nah, itu aja kita beli kantong darahnya aja. Oh gitu. Terus ini selama 3 menit aja. Perbandingan 10 tadi darahnya 10 itu si Sitratnya 0,7. Diana aku nggak tahu Mbak. Diana Mbak ya. Ini 3 menit berapa RPM tadi? 3000. 3000. Oh ini lebih anu ya. Ya, 3000 RPM 3 menit. Pasta. Yang penting ini seimbang. Waduh Diana kayak kita Kalau untuk PRP Ya. atau eksosom Ya. itu nanti biasanya setiap orang beda-beda hasilnya volumenya. Oh. Rata-rata kalau dalam 10 cc darah itu kita menghasilkan PRP-nya 2 cc untuk PRP-nya aja. Kalau 20 harusnya nanti 4 cc jadi. 4 cc, oh. Tapi setiap ini kan beda-beda dokter Karena ini beda. ya kita darahnya ada ya. jumlahnya eritrosit berapa, HB-nya berapa kan beda. Iya. Beda-beda, oh. Dan semakin HB semakin rendah, kita semakin banyak malah volumenya, volume si PRP. Soalnya kan plasmanya semakin banyak dokter. Kalau eritrositnya rendah itu, tapi belum tentu PRP-nya si ininya apa trombositnya lebih besar juga belum. Pokoknya volumenya plasmanya aja. itu kan 10 cc darah sitratnya 0,7 ya. Iya. Di sentrifuse 3000 RPM 3000 RPM selama 3 menit. 3 menit. Oke. Setelah itu Kemudian ini setelah 3 menit plasmanya kita pisahkan. dipisahkan antara yang atas ya. Kita pisahkan. Terus kita putar lagi 1500 RPM. Oh 2 kali. 2 kali dokter. 100 RPM ya. 12 menit. 12 menit. Nah, Ya, habis gitu nanti 2/3 cairan atasnya plasma 2/3-nya nanti kita buang. 2/3 atas buang. Kenapa? Jam 3. Wah dibuang. 2/3 cairan atasnya kita buang. Tinggal yang Terus sepertiga ya bawah ya. 1/3 cairan bawahnya itu PRP dokter. Hmm. Tuh.
Nah, si PRP ini nanti kan kita bikin eksosom, nanti bisa langsung kita proses di lab saya. Artinya ini nanti akan jadi si eksosom ya. Kalau biasanya kalau PRP biasa, kalau sudah jadi, Ya. itu kita aktivasi. Aktivatornya itu macam-macam dokter. Ya. Jadi misalnya PRP-nya kita dapatnya 1 cc. Ya. Biasanya kita aktivasi dengan kalsium klorida CaCl2 ya, Ya. 10%. Itu Ya. tiap 1 cc-nya 0,2 cc. Diaktifasi. Kalau untuk PRP biasa nanti langsung diaplikasikan ke pasien. Karena ini mau kita bikin eksosom, kita tidak usah diaktifasi. Untuk yang PRP biasa itu bisa tahan berapa lama berarti? Seminggu ya. Berapa tadi? Kalau lebih dokter, kalau untuk disuruh minus 20 kayaknya sebulanan. Jadi kalau yang PRP ini kan biasanya setelah kita dapat yang 3 sepertiga bawah di PRP itu bisa langsung disuntikan lagi. Bisa. Nah kemarin yang diajarin, Nah itu. Gimana? kemarin yang diajarin di sini tuh yang kayak gitu. Jadi ini cuma untuk menunjukkan ngerti ya fungsinya buat apa. Yang diajarin kemarin jadi kita ambil darah 10 cc terus dikasih yang sitrat tadi 0,7. Kemudian tadi kita disimpannya di kantong darah tadi. Nah itu kita ambil 0,7 aja. Kemudian sudah dikancing baru disentrifus. Sentrifusnya 2 langkah tadi. Yang pertama 3.000 3 menit. Untuk eksosom tuh ya? Ini masih PRP. PRP ya? Untuk sama ya? Nanti baru ujian ke Oh, itu. gitu. Nah terus nanti yang kedua 1.512 menit. Terus kita ambil sepertiga bawah. Nah itu yang bisa langsung dipakai. Iya. Nah, kalau langsung dipakai tanpa kita bikin eksosom harus kita aktifasi dulu. Oh, harus diaktifasi tuh. Pakai CaCl2 10%. Berapa cc Mak? Setiap 1 cc yang didapat CaCl-nya 0,2 cc. CaCl. Dalam bentuk apa itu? Cair gitu. Cair. CaCl CaCl2 10%. Untuk apa? Untuk yang 10%. Ya, Oh. itu aktifasi. Sudah. CaCl2 setiap 1 cc-nya CaCl2. cc. Nah ini udah jadi ya. Ini pemusingan pertama. Ini pertama. Pemusingan pertama. Kemudian kecilnya melalui dan Ini kayaknya nanti nggak jadi session, cuma sedikit. Setiap orang memang beda-beda volumenya. Jadi tergantung jumlahnya eritrosit berapa ini berapa. Yang pertama ini. Ya, saya harus gitu nanti kita masukkan ke tabung yang lain, plasmanya kita pisah, kita putar lagi. Oh, gitu. kemarin sih waktu uji seri itu kan nggak ditranslasikan. CaCl2 tadi berarti setiap 1 cc darah 0,2 0,2 cc CaCl2. Jadi 1 cc darah, 1 cc PRP. PRP tadi 1 cc PAP ditambah diaktifasi dengan dengan 0,2 CaCl2. CaCl2. Kalsium glukonas. Hah? Kalsium glukonas. Oh, kalsium glukonas. Iya, CaCl2. CaCl2 ya. CaCl2. Kalsium glukonas ya. Iya. Kayak kita waktu ini tuh, kalau transfusi biasanya transfusi 4 kolom masukkan kalsium glukonas. Oh iya kalsium glukonas ya. Coba saya boleh fotoin aja dong. Yang mana yang mana? Tulisannya nih. Yang ini. Catatan bagus. Nah ini yang barusan ya. Ya, ini jadi kita pisah. Ini Kita masukkan ke dipisahkan. tabung yang baru. Yang diambil apa itu? Plasmanya saja dokter. Plasmanya aja yang ya? di atasnya saja. Oh, yang di diambil bawahnya plasma jangan. aja. Nah, plasmanya saja. Ya, sampai Ya, sampai perbatasan dokter. plasmanya saja. Ini sebetulnya bisa sih. Jadi setiap orang itu nggak selalu sama dokter hasilnya. Ya. Iya. Itu 3 lapisan ya? Kita campur ya dokter karena kan sampelnya sama. Enggak, maksudku yang kita ambil yang itunya aja kan? Iya, yang ininya aja. Apa sih filmnya? Ini plasmanya dokter. Plasma. Oh, ini tadi yang pertama ya? Ya, ini yang pertama, terus kita pindah ke sini plasmanya jadi kan jadinya dikit banget, dokter Wibi. Iya, dikit banget jadinya. Kan setiap orang nggak sama jadinya. Udah setelah sentrifus pertama 3 lapisan kan dok? Jadi lapisan pertama yang paling atas plasma, lapisan kedua bavikot, lapisan ketiga eritrosit. Yang lapisan kedua apa?
Bavikut. Biasanya isinya PML. Iya. Ini kita putar lagi dokter. Pemutaran yang kedua. Oh, plasmanya ya? Iya. Plasmanya kita putar. Terus yang kedua. Ini kita pembandingnya aja. Kita putar lagi 1500 rpm selama 12 menit. Itu dia akan mampu bekerja dan Berapa RPM? 1500. 1500. Iya. Tadi kan 3000 ya dok. Ya, 3000. Dulunya kalau PRP kayak gini toh dok, itu prosedurnya ada banyak. Ya. Ada beberapa prosedur sebetulnya. Tapi yang kita pakai di sini yang ini. 1500 berapa lama? 12 menit. 12 menit ya. dibuat inflamasi baru jadi kerja. Terus nanti kita angkat 2/3 cairan atasnya kita buang. Mbak ini berapa Mbak? 12. Nah, ini tadi yang diambil fibrinnya ya. Dikit banget. Oh, dikit banget. Karena sampelnya memang sedikit dok. Iya. Belum jadi kayaknya. Belum jadi dokter Oh, belum jadi. Ya seperti itu tadi. Oh, gitu. Tapi lebih banyak harusnya. Ya. Nanti aja itu. Belum ada ya? Belum kental. Belum ya. Wah, bukan CACO ya. Aktivatornya CACL2 kan ya? CACL2. Terus yang tadi antikoagulanya kita pakai CAPD. Ini CAPD yang antikoagulanya. antikoagulannya CAPD. Ya. CAPD ini adalah kantong darah yang kita ambil isinya saja. Oh, di kantong darahnya. Terus kalau yang ini CACL2 kita beli dokter. Berapa? Apa? CACL2 kalsium glukonas. Bukan, beda. Oh, CACL. Nah, si kalsium glukonas CA itu juga aktivator sama, cuman nanti jadinya lain dokter. Ini kalsium klorida. Iya, Oh, iya. yang 10%. Mbak, dia Mbak. 10%. Ini belinya udah jadi gini, udah cair gini. Yang Ya, mana? yang CACL2. Yang CACL2 ini kita bikinkan. Oh, bukan. Oh, bikin. Kita Oh. belinya di Derman. Kenapa? Kita belinya Oh, di di Derman. gitu. Oh. Antikoagulannya CAPD, untuk aktivasinya CACL2 10%. Nah, CAPD ini beli saja kantong darah dokter. Terus Kita ambil airnya aja. Kita ambil, nah itu kan ada, nah itu kan. Kita taruh aja di sini, dan itunya dibuang. Iya. Kalau yang CACL2 ini yang agak susah bikinnya. Jadi kalau untuk PRF, syarat utamanya tabungnya yang dipakai adalah tabung kaca. Oh, tabung kaca untuk PRF ya. Nanti kalau pakai tabung yang Mika, Ya. seperti ini Mika. Ya. Kalau pakai tabung yang Ya. Mika, nanti dia akan terbentuk fibrinya nggak bisa. Oh, gitu. Iya. Ini sudah mulai ya. Udah Mbak, udah mulai. Iya, ini udah jadi. Mau ini enggak? Gelnya ini dokter. Tapi kayaknya masih ini. Berarti dipotong ya? Dipotong dok, tinggal dipisahin aja sama yang di sini. Dipotong. Digunting. Caranya motong? Digunting. Diangkat terus digunting. Digunting kacanya. Terus nanti nyimpennya dalam bentuk di tempat apa? Nyimpannya boleh di tabung ini lagi. Tabung ini atau lagi. boleh ini. Tabung plastik. Boleh di mana-mana. Oh, boleh. Kalau nyimpen boleh ya? Boleh. Oh, kalau nyimpen boleh. Iya. Sebentar, dok. Kira-kira sudah bisa digunting belum ya? Udah jadi. Belum ya, nunggu lagi dokter. Nunggu dulu ya. Enggak langsung, enggak perlu di exosome lagi. Ya, dikasih aktivator baru dia ini kan. Ya, Atau bisa kalau PRP biasa harus autologus. Tapi ke depan kan kalau kita mau bikin exosome kan itu nanti mudah-mudahan bisa jadi dok ya. Sudah bisa. Ini sudah Diambil diproses di 2/3. protein. nggak autologus lagi, bisa. Enggak autologus lagi. Ini dokter ini udah selesai. Kalau mau misalkan langsung diaplikasikan ke pasien, Udah bisa? saya bilang tadi pakai Oh, bisa Ya, juga. kasih Karena aktivator dulu. ini
Iya. Mau kita bikin exosome berarti kita Iya. nggak perlu pakai Pipetnya kayak begini, ya toh? Nah ini pipetnya harus kayak begini nih. Ini cucu saya udah belajar sekarang. Jadi dia libur 2 minggu ikut belajar. Jerman dia udah belajar. Main lombanya Wow. itu menang, itu menang sih. Menang ya. Cuman dia jualannya ini menang, lomba dunia juga menang, tapi dia udah belajar di laboratorium sekarang. Kepengen belajar kayak yang pokoknya dokter ini nggak boleh dok. ya tapi ini udah belajar dulu dia khusus. Oh, dokter Yosewi ini kan sudah selesai. Kita boleh berempat langsung ke Lah peraturannya di rumah piye aku nggak ngerti. ya kalau misalnya harusnya sih 2 Ya sudah berdua dulu nanti bikin lagi nggak apa-apa. Ya. Oh gitu. Jangan nanti berkomunikasi Iya. loh soalnya. Sama dokter. Siapa? Dokter Rudi sama dokter Wawa sama-sama Iya. dari Bogor. Iya. Nanti dokter bedah tulang Dewi. Oh siap. Ya kan? Ya dokter. Bisa. Besok masih di sini lagi kan? Dok? Masih, iya. Berarti nanti bajunya ditaruh di sini biar kita isi. Terus kita pakai ini dokter. Untuk kepala. Iya. Kalau dokter kalau kamu nanti kalau nggak bisa pakai. Nanti ini harganya. Kalau sama-samanya kurang cukup bisa pakai yang ini. Nanti kalau untuk kultur saya beda lagi dok. Nggak se kolor kultur. Lebih ini ya. Kita pakai sendal. Sebetulnya setelah ini kita boleh keluar kok kalau 20 menit. Tinggal. Karena dari awal menawar itu ya. Beda dokter sertifikatnya gitu sama yang tadi. Oh ini beda lagi ya? Ini Oh iya. 150 juta 10 tahun yang lalu. 150 juta Bu. Oh ya, 10 tahun yang lalu. Wih, mantap. Terus dokter kalau untuk exosome bisa Ya. di hotel ini yang pengunjungnya ini untuk kasih lihat besok. Nah, Mau dicas? iya. Bisa dokter ini. Silakan. Di bawah sini tapi dokter. Nanti pakai kursi. Yang kita bikin tadi habis gitu kita pusing lagi. 2000 G selama 20 menit di suhu ruangan seperti ini. Nah, tadi sampelnya ada di sini. Iya. Jadi kalau mau bikin exosome kita harus ingat-ingat dulu PRP yang pertama tadi hasilnya berapa cc, ini kan 2 cc. Jadi harus diingat-ingat pertama itu 2 cc. Ya. Jadi Kalau kurang gimana itu? nggak apa-apa, Nggak apa-apa? tergantung iya. Ah, iya. Nggak apa-apa dokter, kurang kan setiap pasien beda-beda Iya, dokter. iya, makanya itu. Ini kita pusing lagi, Pusing tadi lagi. sebelumnya di Diseimbangkan. seimbangkan yang agak ruwet Iya. sebenarnya. Alat sentrifugnya. Jadi susus ya. Iya. Iya, boleh dipotret dokter. Yang kita bikin tadi habis gitu kita pusing lagi. 2000 G selama 20 menit di suhu ruangan seperti ini. Nah, tadi sampelnya ada di sini. Iya. Sekitar 2 cc. Jadi kalau mau bikin exosome kita harus ingat-ingat dulu PRP yang pertama tadi hasilnya berapa cc, ini kan 2 cc. Jadi harus diingat-ingat pertama itu 2 cc. Ya. Jadi Kalau kurang gimana itu? nggak apa-apa, Nggak apa-apa? tergantung iya. Ah, iya. Nggak apa-apa dokter, kurang kan setiap pasien beda-beda Iya, dokter. iya, makanya itu. Ah. Ini kita pusing lagi, Pusing tadi lagi. sebelumnya di
diseimbangkan. Oh, seimbangkan yang agak ruwet. Iya. Alat sentrifusnya. Sentrifuge khusus ya. Iya. Iya, boleh dipotret dokter. Harus seimbang. Nggak harus seperti ini bentuknya. Ini yang 10.000 G itu ya? Iya. Tapi ini yang pertama adalah 2000 G dulu dokter. Oh 2000 dulu. Ini yang atas kan ada RPM, bawahnya G, kita pakai yang Iya. bawah 2000 G. 2000 G itu sama dengan berapa RPM? Kayaknya di saya lupa dokter, itu ada 1500, tabelnya. 1500 sih tadi 10 G ya? Iya. Oke. 2000 G. Exosome PRP itu sebelumnya cuma permainan pemusingan saja dokter. Ini ya? 20 menit ya dok, Ya. sesuai prosedur. Ini G, 20 menit kita pusing. 20 menit. Itu yang sebelah kanan apa itu? Yang mana dok? Ini? Iya. Ini suhunya. Oh suhu. Suhu sekarang yang ada di sini Oh di kan sini suhu kamar 18. ya. Oh. Sesuai suhu yang Oh, ada. temperatur kamar aja ya? Udah selama 20 menit bisa kita tinggal atau kita apa? Atau mau saya fotokan? Barangkali. Pakaian dokter diajak. Oke. Bisa dokter. Nanti kirim ya dok. Ya. Mana mau foto nih? Dok gimana dok? Itu Pak, Biar video, dokternya dok. video, yang Oh, video video. dulu ya. Baik. Oh iya. Ya. Video. Kita belajar stem cell. Iya. Nah, Iya. ya. Kami belajar stem cell di Dermama Laboratorium di Solo di Solo Jalan Kelengkeng nomor 1 ya. Nomor 9 Oh, dokter. 9 nomor 1 bersama dengan Dr. Muri. Iya. Ya.